Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhal khair. Kaifa halukum? Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca basmalah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anakku, ya, untuk pelajaran PAI pada semester 1 ini yaitu meneruskan tentang rukun iman. Rukun iman, ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadar Allah. Ya. Baiklah. Kalian tahu apa itu arti hari akhir? Nah, hari akhir adalah hari di mana ya kehidupan di alam dunia ini berakhir. Semua makhluk, ya, semua ciptaan Allah akan binasa, akan mati semuanya. Itu namanya hari akhir secara bahasa. Ya. Dalam suatu hadis disebutkan, fa akhbirni anil iman. Beritahu aku tentang iman. Apa sih iman itu? Ya, qala antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Jadi iman itu adalah kamu beriman. Apa arti iman? Yakin dalam diri kita, ya, dalam hati kita, ya, percaya bahwa Allah itu ada, yang pertama. Kemudian malaikat Allah itu ada. Ya, kitab Allah pun ada. Rasul Allah ada. Nah, dan hari akhir pun nanti akan tiba. Ya, akan datang kepada kita, ya. Jadi, kehidupan di dunia ini tidak ada yang kekal, ya, tidak akan abadi. Tetapi kehidupan yang kekal abadi adalah nanti di mana? Di akhirat, ya. Nah, itu. Untuk tahapan-tahapan kehidupan manusia, ya, yang pertama manusia hidup di alam rahim. Setelah di alam rahim, kemudian manusia hidup di alam dunia. Ya. Setelah di alam dunia, manusia hidup di alam barzakh atau di alam kubur. Ya. Setelah di alam kubur, kemudian manusia dibangkitkan. Kapan dibangkitkannya? Ketika hari kiamat. Malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama, ya. Yang pertama kali, ya. Nah, itu pertama kali semua yang ada di dunia ini hancur. Ya. Hancur semuanya. Ya. Kemudian setelah hancur semuanya, malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Tandanya manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Ya, yang pertama kali siapa yang dibangkitkan? Yang pertama kali adalah Nabi Muhammad. Ya. Tuh. Ya, tentang hari akhir. Nah, di situ nanti tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapannya, ya. Setelah dibangkitkan, kemudian manusia dikumpulkan. Di mana? Di padang mahsyar. Ya, padang mahsyar yaitu suatu tempat. Nah, di situ luas tempatnya. Luas, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, ya. Sampai kita sekarang ini dikumpulkan. Nah, nanti di situ dikumpulkan, setelah dikumpulkan kemudian dihitung amalnya. Dipanggil satu persatu oleh Allah. Menghadap pengadilan Allah. Nah, di situ semua amal ibadah kita, ya, semua amal perbuatan manusia tercatat semuanya. Tidak ada yang tertinggal.
Itu ya, tidak yang tertinggal. Dari yang kecil maupun yang besar. Apalagi yang besar ya, kalau yang besar sudah terlihat. Ya. Nah, setelah dihitung amal perbuatannya dan ditimbang yang mana yang berat dan mana yang ringan. Tuh, ya, kalau amal perbuatannya berat, nah sudah pasti ya akan mendapatkan kebaikan. Ya kan? Dan sebaliknya, kalau kebaikan pasti akan masuk ke dalam surga. Kalian mau masuk surga? Nah, tentu kita semuanya itu ya, dambaan kita semua ingin masuk surganya Allah. Ya. Nah, di situ kalau udah di surga sudah enak. Kenikmatan-kenikmatan semuanya akan kita rasakan nanti di sana. Ya. Nah, itu. Maka daripada itu kalian harus mempersiapkan diri untuk bekal nanti di akhirat nanti. Dengan caranya bagaimana? Yaitu dengan cara beribadah kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, ya, dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu. Ya. Nah, kiamat ya, hari akhir atau kiamat ada dua macam, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Nah, ya, kalau kiamat sugro contohnya musibah, ya, kematian, itu musibah termasuk kiamat sugro. Ya, bencana alam, tuh, ya, musim kemarau berkepanjangan, itu kiamat sugro. Ya, banyak contoh-contohnya, banjir bandang, ya, itu musibah seperti itu. Tuh. Ya. Nah, kalau kiamat kubro, kiamat besar, artinya kiamat besar itu yaitu kiamat yang sesungguhnya yang nanti yang akan dialami nanti, ya. Nah, sekarang ini kita harus banyak-banyak bekal untuk menghadapi hari akhir nanti. Ya. Ya. Tapi umat Islam katanya, ya, menurut riwayat tidak akan menemukan hari kiamat. Nah, ya, mudah-mudahan. Karena kenapa? Karena hari kiamat itu adalah hari yang paling menakutkan. Ya. Paling menakutkan hari kiamat itu. Makanya kita jangan sampai terlena oleh kehidupan dunia, kesenangan dunia. Nah, kesenangan dunianya kita cari, kita bangga-banggakan, tetapi akhirnya kita tinggalkan. Nah, itu jangan sampai ya. Harus imbang. Ya. Kesenangan dunia kita cari, tapi utamakan buat akhirat kita. Nah, itu ya. Nah, di antara tanda-tanda dan kejadian hari akhir, ya, berdasarkan hadis ini ya. Sebenarnya banyak tanda-tanda hari akhir itu. Di antaranya nih, tanda-tanda kecil menjelang hari kiamat. Nah, ya. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah yang paling terakhir. Nah, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, makanya sekarang kan banyak orang ya yang mengaku nabi. Nah, itu bukan zaman sekarang aja. Ketika Nabi Muhammad wafat, setelah Nabi Muhammad wafat, banyak juga orang yang mengaku nabi. Nah, itu ya, dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Nah, kalau sekarang ada yang mengaku nabi, kalian jangan percaya. Nah, ya. Karena Nabi Muhammad itu adalah khotimul anbiya. Nah, ya, di antara akhir nabi yang ditulis oleh Allah ya. Nah, ya. Itu tanda kecilnya ya. Ya, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kita ini umat akhir zaman, ya akhir zaman ya akhir dari kehidupan di dunia ini kita ini. Makanya kita harus siap-siap memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan nanti di akhirat ya. Yang kedua, kebodohan tentang agama merajalela. Nah, tuh kebodohan.
Sekarang sudah mulai ya, sudah terlihat lah ya, terlihat orang yang ini ya apa namanya, yang mengajarkan agama-agama yang sesat gitu ya. Ya, membodohi dengan ajaran-ajaran yang sesat. Nah, itu ya. Yang ketiga, banyak terjadi gempa bumi. Nah, ini nih sering terjadi nih. Makanya kita harus hati-hati ya. Harus kita ingat. Nah, tandanya ada gempa bumi itu merupakan apa? Iktibar. Iktibar itu apa ini namanya? eh, Warning. Nah, ya. Jadi kewaspadaan kita harus hati-hati, atau apa namanya, kita harus hati-hati ya, sebagai peringatan ya. Gempa bumi itu peringatan supaya kita lebih ditambahkan lagi iman dan takwa kita kepada Allah ya, sebagai peringatan. Sekarang sudah banyak terjadi gempa bumi ya, gunung longsor. Nah itu ya. Kemudian waktu terasa pendek. Nah ya, sekarang juga sudah kita rasakan ya, waktu sudah mulai cepat berjalannya ya kan. Nah itu makanya itu salah satu tanda kecil akan datangnya hari kiamat ya. Yang selanjutnya, pembunuhan terjadi di mana-mana. Sudah itu ya. Kemudian perzinahan menjadi perkara yang lumrah. Nah itu ya, sekarang udah mulai seperti itu. Kalian harus, makanya nih Pak Ipul titip, kalian harus menjaga diri kalian ya, supaya tidak terbawa oleh zaman ya. Jangan mengikuti mode, tapi kita harus mempertahankan keislaman kita ya pada zaman sekarang ini. Itu yang harus kita tingkatkan, yang harus kita jaga ya. Jangan sampai kita ya itu, kita terbawa oleh zaman, ikut sekarang zaman model ini kita ikutin. Sebaiknya apa, kita ikuti keislaman kita ya, sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Nah ini nih ya, salah satunya. Kemudiannya hilangnya sifat amanah. Tuh, orang banyak berbohong, kebohongan sering terjadi. Nah itu salah satunya tanda-tanda kiamat ya. Kemudian tanda-tanda besarnya diantaranya yaitu datangnya Al-Mahdi. Nah, nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah. Nah bukan Nabi Muhammad ini mah ya, berarti ya ya, datangnya Al-Mahdi Nabi Muhammad berarti ini akan memimpin umat Islam. Dia keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah. Oh bukan, berarti Al-Mahdi ini bukan Nabi Muhammad ya. Jadi dia ada keturunan dari Nabi Muhammad, nah, dari Siti Fatimah ya. Siapa Siti Fatimah itu? Putrinya Nabi Muhammad ya. Itu ada keturunan dari situ. Kemudian datangnya Dajjal ya. Dajjal yang akan memimpin pasukan sekutu orang-orang kafir ya. Katanya sih salah satu cirinya Dajjal itu matanya satu, tapi aku belum tahu ya. Kemudian setelah itu Allah menurunkan Nabi Isa ya ke dunia dan berhasil membunuh Dajjal. Nabi Isa kan diangkat oleh Allah ketika dikejar-kejar akan dibunuh oleh orang-orang Nasrani ya. Nabi Isa digantikan oleh siapa itu? Oleh orang kepercayaannya ya, yang ingkar, yang membocorkan. Nabi Isa diangkat oleh Allah, diselamatkan Allah ke langit. Nah nanti di hari kiamat Nabi Isa ya, sebelum hari kiamat Nabi Isa turun dari langit. Untuk apa? Untuk membunuh Dajjal tersebut. Nah, itu ya. Kemudian datanya pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa sih Ya'juj Ma'juj itu? Nah, Ya'juj Ma'juj itu adalah pasukan yang sering mengadakan perusakan di bumi ini. Ya, yang suka mengadakan perusakan ya.
Nah, Allah lenyapkan mereka. Kemudian berhembus angin sepoi-sepoi yang akan menerpa seluruh umat Islam di seluruh dunia sehingga akan mewafatkan semuanya. Nah, tuh ya. Jadi orang Islam, ya, orang Muslim jauh-jauh dari hari kiamat itu mereka meninggal semuanya. Sudah meninggal semuanya, sudah tidak ada lagi orang Muslim. Nah, itu nanti udah berarti kiamat sudah dekat. Nah, itu ya. Jadi kita mah tidak akan bertemu dengan hari kiamat, ya. Karena kenapa? Karena hari kiamat itu, nah, mendengar sangkakalanya malaikat Israfil sudah membuat ini telinga kita menjadi tuli saking kerasnya. Nah, coba kalian uji coba salah satu teman kalian niup trompet di telinga, trompet aja, gimana rasanya? Apalagi sangkakala malaikat Israfil. Nah, itu lebih keras ya. Nah, kemudian matahari terbit dari arah barat dan tenggelam di arah timur. Nah, kalau sekarang kan matahari terbit dari timur, kemudian tenggelamnya di arah barat. Nah, kalau nanti kebalik, dari barat dulu kemudian ke timur. Nah, itu ya. Nah, banyak tanda-tanda yang lain banyak. Ya. Kemudian keluarnya dabah. Apa sih dabah itu? Dabah adalah hewan melata yang keluar dari bumi dan bisa berbicara. Nah, tuh ada hewan katanya keluar dari bumi, kemudian dia bisa berbicara. Itu dabah. Itu salah satu. Nah, itu tanda-tanda besar, ya, tanda-tanda besar menjelang hari kiamat, sebelum hari kiamat terjadi. Ya. Nah, itu ya. Ya. Ada sampai sini saja ya, sampai sini dulu ya tentang pengertian iman pada hari akhir, kemudian tanda-tanda kejadian sebelum hari akhir. Nah, tanda-tanda itu ada dua macam ya. Yang pertama tanda-tanda kecil dan kemudian tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecilnya itu yang tadi. Oke. Ya, itu sampai di sini ya. Kalau ada yang bertanya boleh japri ke Pak itu. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.